Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Zahra Septiani. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Firm Size, Leverage, Profitabilitas, dan Operating Cash Flow terhadap cash holding pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Baik, pada presentasi kali ini ada 6 bagian utama, yaitu pertama latar belakang, kedua identifikasi masalah dan rumusan masalah, ketiga tujuan dan manfaat, keempat kajian pustaka, kelima kerangka berpikir dan hipotesis, keenam metode penelitian cash holding. Keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh laba, tetapi juga kemampuan perusahaan dalam mengolah kas atau cash holding. Kekurangan kas dapat menyebabkan gagalnya bayar kewajiban, dan kelebihan kas dapat menyebabkan opportunity cost dan penyalahan gunaan dana. Terdapat 83 emiten di subsektor makanan dan minuman, dan kemudian diperkecil kembali menjadi 36 emiten sesuai kategori manufaktur. Terdapat fluktuasi yang terjadi dari periode 2020 sampai 2024 pada rata-rata cash holding, yaitu 14,96% sampai 11,70%, dan rata-rata reverse terjadi fluktuasi dari 47,37% hingga 41,55%. Rata-rata ROA terjadi fluktuasi juga yang mengalami kenaikan dari 5,98% sampai 8,19%. Dan terakhir terjadi fluktuasi pada operating cash flow dari 9,71% hingga 6,64% mengalami penurunan. Pada penelitian kali ini terdapat riset gap atau ketidakkonsistenan hasil dari peneliti sebelumnya. Pada variabel firm size ada Liana Susanto 2020 yang menghasilkan positif signifikan, sedangkan Adha dan Akmali 2023 menghasilkan tidak signifikan. Sedangkan pada variabel leverage ada Alicia et al. 2020 menghasilkan positif signifikan, sedangkan Dirvi 2020 menghasilkan positif tidak signifikan. Dan pada variabel profitabilitas atau ROA ada Rahman 2021 menghasilkan berpengaruh signifikan, sedangkan Azia dan Binsri 2022 berpengaruh negatif. Dan terakhir ada operating cash flow, ada Bangun dan Nasir 2022 menghasilkan positif signifikan, sedangkan Fatmawati dan Stefan 2025 menghasilkan berpengaruh negatif. Selanjutnya ada rumusan masalah yang terbagi menjadi 5, yaitu apakah firm size berpengaruh terhadap cash holding, apakah leverage berpengaruh terhadap cash holding, apakah profitabilitas atau ROA berpengaruh terhadap cash holding, apakah operating cash flow berpengaruh terhadap cash holding, apakah keempat variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap cash holding. Dan ada juga tujuan penelitian menganalisis pengaruh firm size terhadap cash holding, menganalisis leverage berpengaruh terhadap cash holding, menganalisis profitabilitas atau ROA berpengaruh terhadap cash holding, menganalisis operating cash flow berpengaruh terhadap cash holding, menganalisis pengaruh simultan keempat variabel tersebut. Selanjutnya ada landasan teori. Teori utama menggunakan 3 teori, yaitu trade-off theory, pecking order theory, dan agency theory. Trade-off theory, perusahaan menyimbangkan manfaat likuiditas dengan opportunity cost dari menahan kas. Kas optimal melindungi dari resiko tanpa mengorbankan efisiensi dana. Sedangkan pecking order theory, urutan perdanaan dana internal, lalu utang, lalu ekuitas, cash holding berfungsi sebagai cadangan dana internal agar tidak bergantung pada dana eksternal. Sedangkan agency theory, konflik kepentingan manajer terhadap pemegang saham, manajer cenderung menahan kas lebih besar. Cash holding tinggi bisa mencerminkan lengahnya pengelolaan atau pengawasan. Dengan catatan, jika cash holding tinggi tanpa diolah dengan baik atau didiamkan saja tanpa mempertimbangkan penggunaannya, itu akan mengancam pengawasan yang tidak baik. Selanjutnya ada definisi setiap variabel. Pertama ada variabel Y, yaitu cash holding. Cash atau sekarat kas yang sengaja dipertahankan sebagai aset liquid untuk operasional, investasi di masa depan, dan antisipasi kondisi keuangan. Dan X1, firm size, ukuran perusahaan yang dicerminkan dari total aset. Semakin besar aset, semakin tinggi kapasitas operasional dan akses pendanaan. Leverage, X2, tingkat ketergantungan terhadap utang oleh perusahaan. Leverage tinggi bisa menimbulkan resiko keuangan. Dan X3, profitabilitas atau ROA, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki. Dan X4 ada operating cash flow, cash yang dihasilkan dari kegiatan bisnis utama menunjukkan efisiensi operasional secara berkelanjutan. Selanjutnya ada kerangka berpikir dan hipotesis. X1 ada firm size diduga berpengaruh negatif terhadap cash holding. X2, leverage diduga berpengaruh negatif terhadap cash holding. X3, profitabilitas
diduga berpengaruh positif terhadap cash holding. X4, operating cash flow diduga berpengaruh positif terhadap cash holding. Penelitian, itu pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan prosedur statistik dan analisis regresi data panel. Objek penelitian perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Periode penelitian 2020 sampai 2024. Jenis data sekunder, laporan keuangan tahunan perusahaan. Teknik analisis data 1. Statistik deskriptif. Mean, mean, max, dan standar deviasi tiap variabel untuk memberikan gambaran umum data penelitian. 2. Uji pemilihan model panel, uji Shaw, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier untuk menentukan model terbaik. 3. Uji asumsi klasik, yaitu normalitas, multikolineritas, heterokadisitas, dan autokorelasi untuk memastikan validasi model regressi. Dan 4. Analisis regresi data panel. Selanjutnya ada pembahasan populasi dan sampel. Populasi ada 36 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI periode 2020 sampai 2024. Kriteria sampel yaitu terdaftar di BI berturut-turut selama 2020 sampai 2024, menerbitkan laporan tahunan yang konsisten selama periode, menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah, memiliki data lengkap kas, total hutang, laba bersih, dan arus kas operasi, tidak mengalami desliding atau suspensi saham selama periode. Sampel akhir menghasilkan 20 perusahaan yang memasuki sampel dikali 5 tahun sama dengan 100 observasi, metode purpose sampling.